Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 11 Agustus, judul renungan kita, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat hafalan, Lukas pasal 10 ayat 27 bagian B. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika ahli Taurat bertanya kepada Yesus dengan tujuan mencobai Yesus, dia berkata, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 bagian B. Dalam pertanyaan itu, sepertinya ahli Taurat itu menghormati Yesus sebagai guru. Sesungguhnya dia bertanya bukan mengharapkan apa jawaban yang benar. Dia sendiri sebagai ahli Taurat mengetahui jawaban atas pertanyaannya itu. Itulah sebabnya ketika Yesus menjawab dia, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 10 ayat 26. Ahli Taurat itu menjawab dengan benar. Jawabannya adalah, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 10 ayat 27. Jawabannya adalah benar. Tetapi Yesus katakan, "Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Sebagai ahli Taurat, boleh jadi dia merasa bahwa dia sudah melakukan perbuatan mengasihi Tuhan Allah. Mungkin oleh karena dia sudah melaksanakan berbagai ritual dan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penyembahan kepada Allah. Seperti pergi beribadah membawa korban ke rumah ibadat, memberikan persembahan dan persepuluhan, dan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan bait suci Tuhan. Dia merasa sudah melakukan apa yang diminta oleh apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Itulah jawaban susulan ahli Taurat itu yang disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Tujuan pertanyaan ini adalah untuk menangkis keyakinan dan usaha membenarkan diri sendiri. Sebagaimana yang tertulis di dalam Ellen G. White, Desire of Ages, halaman 498. Ahli Taurat itu pun merasa bahwa dia sudah melakukan perbuatan kasih kepada sesama manusia. Dalam pikiran ahli Taurat itu, bahwa orang kafir dan orang Samaria tidak termasuk dalam kategori sesama manusia. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary, halaman 783. Bagi ahli Taurat, yang termasuk sesama manusia hanyalah keturunan Israel, dan perbuatan kasih hanyalah kepada Israel saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maksud dari hukum kasih itu tidaklah seperti yang ada dalam pikiran orang Yahudi, yaitu ahli Taurat. Kasih kepada sesama manusia itu tidak dibatasi oleh hubungan darah, suku, dan kelompok. Tapi kasih kepada sesama orang dengan wujud perbuatan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami harus mengasihi sesama kami manusia, tidak memandang darah, suku, dan kelompok. Dan tolonglah kami supaya kami boleh melakukan perbuatan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.